Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah sukarela dan bersedia untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, pada siang hari ini. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga ya kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kesehatan. Oke. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kegiatan kita diawali dengan berdoa agar kegiatan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dari anggota kelompok siapa yang mau bersukarela untuk memimpin doa kita? Oke, saya Pak. Oke, silakan kepada Ananda. Oke, baik teman-teman, untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Ananda sudah memimpin doanya. Harapannya semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita berdoa tadi, Ananda semuanya, karena kegiatan kita pada hari ini adalah PKCKO, yaitu pendidikan karakter cerdas, yaitu di sini kita akan mengaitkan topik yang kita bahas dengan butir-butir nilai karakter cerdas yang ada pada Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut kepada tahap selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membacakan Pancasila. Oke? Ya, Pak. Oke, di sini siapa dari Ananda semuanya ini yang bersedia untuk memimpin membacakan Pancasila dan diikuti oleh anggota kelompok yang lainnya? Ayo, siapa di sini yang bersedia? Saya Pak. Oke, silakan Ananda. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan membacakan Pancasila dan dimohon untuk diikuti ya teman-teman. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda dan Ananda Elvika yang telah memandu membacakan Pancasila. Oke, bagaimana sekarang Ananda semuanya? Apakah jiwa nasionalismenya sudah mulai meningkat? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke data selanjutnya. Oke. Harapannya semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Oke, baik. Selanjutnya, Ananda semuanya sudah pernah mendengar kata-kata PKCKO atau pernah mengikuti PKCKO? Ada di sini yang pernah mengikuti PKCKO? Belum pernah, Pak. Saya belum, Pak. Belum, Pak. Berarti ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Nah, PKCKO ini adalah pendidikan karakter cerdas format kelompok. Nah, pendidikan karakter cerdas, di situ ada kata-kata kalimat, dalam satu kalimat ada kata pendidikan, ada karakter, dan ada cerdas. Nah, ada 3 unsur gitu. Ada pendidikan pertama kali. Mungkin Ananda semuanya sudah mengetahui apa itu pendidikan melalui undang-undang ya. Nah, selanjutnya ada karakter. Nah, karakter. Menurut Ananda semuanya, karakter ini apa? Apa menurut Ananda semuanya, karakter ini? Karakter itu apa kira-kira? Ya, silakan.
saya Pak, karakter itu adalah watak atau sifat bawaan seseorang Pak. Selanjutnya? Jadi karakter itu ya cerdas seperti sama yang dibilang oleh Rahmiati tadi Pak. Karakter itu adalah wataknya seseorang Pak. Oke, bagus. Terima kasih, bagus. Itu Ananda menjelaskan karakter itu adalah watak. Oke, selanjutnya ada lagi? Mana tahu ada pendapat yang berbeda? Ya, silakan. Kak. Ya, silakan. Ya, saya ya Kak, Ayu ya. Ya, silakan. Ayu. Jadi Kak, karakter itu lebih kepada apa yang ada dalam diri kita, seperti yang mencakup pribadi diri kita, perilaku, karakter, ciri yang ada dalam diri kita. Itu Kak, itu karakter menurut Ayu. Oke, yang disampaikan oleh Ananda semuanya itu benar, itu benar. Mungkin saya sedikit menyimpulkan gitu ya, bahwa karakter itu adalah suatu sikap pribadi atau sifat pribadi seseorang yang relatif stabil. Nah, yang mendasari seseorang itu untuk berperilaku. Nah, yang memiliki standar, nilai dan norma tertentu. Oke? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Oke, nah itu karakter. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, ada cerdas. Nah, menurut Ananda cerdas itu apa? Oke, ya, silakan ada berdua. Ini siapa mau duluan? Silakan Rahmiati. Oke, silakan. Ayo, silakan. Tapi kalau salah nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Kalau menurut saya Pak, cerdas itu seseorang itu memiliki kemampuan yang tajam Pak. Dia mampu berpikir kritis. Itu menurut saya Pak. Oke, itu menurut dari Ananda Rahmi. Karakter itu adalah bagaimana seseorang itu berpikir, gitu ya. Berpikir cerdas ya, tajam ya. Ya Pak. Oke, nah ada lagi? Ya tadi ada dari Sri gitu ya. Silakan pada Sri. Menurut saya Pak, cerdas itu bisa jadi seseorang yang memiliki kemampuannya tuh seperti dia mempunyai banyak ide-ide Pak dalam suatu hal. Jadi dia tidak hanya sekedar pintar saja, tapi dia juga cerdas gitu Pak. Banyak kemampuannya untuk ide-ide yang baru. Oke, itu menurut Surya Stuti. Betul, bagus sekali. Ada lagi menurut anggota kelompok yang lainnya? Ananda? Baik, jika tidak ada. Oke, ada. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau menurut Fani itu, cerdas itu adalah kemampuan seseorang untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk untuk dia bertindak, Pak. Oke, itu menurut Fani. Oke, boleh. Itu bagus sekali. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada, yang disampaikan anggota kelompok juga betul, juga benar sekali, memang seperti itu. Tapi coba sedikit saya simpulkan lagi gitu, bahwa kalau coba kita memberikan pengertian lain bahwa cerdas itu adalah bagaimana individu tersebut mampu memikirkan, kemudian mengolah sesuatu hal itu untuk dapat mencapai tujuannya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana individu tersebut memanfaatkan yang ia punya seperti mengolah, memikirkan segala sesuatu itu untuk mencapai tujuannya. Tadi kita sudah menjelaskan apa itu PKCKO, apa itu karakter, apa itu cerdas. Nah, di sini kita tahu enggak kira-kira anggota kelompok Anda semua, apa sih tujuan kita melaksanakan kegiatan PKCKO ini? Ayo, apa kira-kira? Kalau menurut ini belajar apa tujuan kita belajar PKCKO ini adalah agar kita memiliki pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan karakter cerdas, Pak. Oke, itu dari Fani. Oke, bagus sekali Fani. Selanjutnya itu ada dua orang, ada Yufa sama ada Sri. Ya, siapa dulu? Siapa mau? Boleh Yufa dulu Pak, lebih dulu. Oke, silakan Yufa. Ya, kalau menurut Yupa ini untuk menambah pengalaman, Pak. Pengalaman contohnya kayak biasanya kan kita belajarnya klasikal tuh, Pak, rame-rame. Dan sekarang kita belajarnya per kelompok. Jadi mungkin ini lebih membantu kita untuk lebih bisa fokus dalam pembelajaran, Pak.
Oke, itu dari Yupa ya. Bagus sekali Yupa. Selanjutnya ya superkan kepada Sri, silakan. Ya Pak, menurut saya tujuan kita mempelajari tentang hari ini itu supaya kita dapat berkarakter dengan baik sesuai norma-norma yang berlaku dan kita dapat berpikir dengan cerdas untuk mencapai tujuan tertentu kita, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, baik sekali, bagus Sri Astuti. Oke, baik, sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ananda semuanya. Memang benar juga bahwasanya tujuan kita adalah untuk mengembangkan nilai-nilai karakter cerdas pada diri kita, gitu. Kemudian lagi tujuan kita itu untuk melatih kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, dan yang ketiga itu melatih kita untuk menyampaikan pendapat. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat ketika kita berbicara, orang lain mendengarkan, ketika orang lain berbicara, kita mendengarkan, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, oke, baik. Selanjutnya, dalam kegiatan kita pada hari ini, dalam kegiatan PKCKU ini, diharapkan keterbukaan dari Ananda semuanya, menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini Ananda diharapkan terbuka menyampaikan pendapatnya, tidak ada malu-malu gitu istilahnya. Jadi sampaikan saja dengan sukarela gitu. Dan apapun yang kita bicarakan hari ini akan kita jaga kerahasiaannya. Dan boleh kita bicarakan di kelompok kita ini saja. Oke? Oke, baik. Oke. Nah, setelah kita memahami apa itu PKCKO, apa tujuan itu PKCKO, nah selanjutnya mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Oke. Nah, mungkin dari kita bersama mungkin ada yang saling belum mengenal satu sama lain. Mungkin ada juga yang setelah bertemu, mungkin ada juga yang belum saling kenal. Nah, di sini kita berkenalan terlebih dahulu supaya agar kita bisa membangun suasana hangat nantinya dalam diskusi karena kita saling memahami, saling mengetahui. Oke? Oke, Pak. Oke. Perkenalan pertama akan saya mulai. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Ade. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Saya bisa dipanggil Abdul. Saya berasal dari Payakumbuh. Oke? Sekian. Perkenalkan, nama saya Sri Fani Dayanti, biasa dipanggil Fani. Saya berasal dari Alahan Panjang, Kabupaten Solo. Semuanya, perkenalkan nama saya Rahmiati, biasa dipanggil Rahmi. Saya berasal dari Pasaman, Islam Timur. Perkenalkan, nama saya Sri Hastuti, bisa dipanggil Tuti. Saya berasal dari Jambi, lebih tepatnya di Kuala Tungkal. Oke, ada Sri Hastuti dari Jambi. Oke. Selanjutnya nih silakan pada Yufa. Saya berasal dari Kerinci, lebih tepatnya di Kota Sungai Penuh. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Yufa. Oke, ada Yufa juga dari Kerinci, tempatnya Sungai Penuh. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Silakan, Nanda semuanya sukarela. Oke, silakan. Ayu ya? Ya, silakan, Ayu. Perkenalkan teman-teman, saya Ayu Indriasi. Saya berasal dari Lampung, tepatnya lagi di Pringseunya. Nah, terima kasih. Oke, ada Ayu dari Lampung, tepatnya dari Pringseu ya. Seu. Oke, selanjutnya ada lagi. Terima kasih Ayu. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, silakan. Ada 2 orang tadi tuh. Silakan. Siapa yang mau duluan? Ya Pak, perkenalkan nama saya. Ya, silakan. Ya, silakan. Nama saya Diana Badani. Saya berasal dari Kota Padang. Terima kasih. Oke, Pak. ada Rian. Ya, sama-sama. Ada Rian Ramadhani dari Kota Padang. Selanjutnya, ya tadi ada satu lagi. Ya, silakan. Saya Pak, perkenalkan nama saya Elvika Ines, biasa dipanggil Ika. Saya berasal dari Lubuk Basung, Pak. Oke, ada Elvika dari Lubuk Basung. Oke. Baik, sudah semuanya ya perkenalannya? Belum Pak, ada satu lagi itu Pak.
Oh, ada satu lagi. Oke, siapa itu? Oke, silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhusni, biasa dipanggil Nadia, berasal dari Pesel, Pak. Oke, ada Nadia. Oke, Nadia dari Pesel ya, Pesisir Selatan, ya. Oke, berarti udah cukup ya, udah selesai semuanya, udah perkenalan diri semuanya. Nah, udah Pak. Udah ya, oke, baik. Semoga dengan perkenalan diri ini kita bisa saling memahami, kita saling mengerti dengan teman-teman kita ya, agar kita nanti diskusinya membahasnya topik ini dengan hangat ya, dengan sukacita. Oke? Oke, Pak. Baik. Oke. Nah, bagaimana pada tahap selanjutnya? Bagaimana anggota kelompok? Apakah sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Sudah. Siap, Pak. Siap. Oke, baik. Kita akan melaksanakan yang namanya PKCKO, Pendidikan Karakter Cerdas Format Kelompok. Nah, di sini kita akan membahas suatu topik, suatu permasalahan, suatu peristiwa yang terjadi secara hangat saat ini. Nah, lalu kita kaitkan dengan butir-butir nilai karakter cerdas yang ada pada Pancasila, yang ada pada buku saku. Anggota kelompok Ananda semuanya, coba dilihat, coba diamati, coba dipahami kira-kira apa sih yang ada dalam butir-butir karakter cerdas di Pancasila tersebut. Nah, coba dilihat. Itu dilihat itu ada dua bagian ya. Yang pertama itu ada pengembangan, penghayatan, dan pengamalan nilai karakter cerdas, disingkat dengan P3NKC, itu ya. Nah, itu bagian pertama. Yaitu bagian kedua ada lagi, yaitu kandungan nilai karakter cerdas secara umum yang ada pada masyarakat. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas terlebih dahulu pada bagian yang kedua. Pada bagian kedua, yaitu ada poinnya beriman dan bertakwa, jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Lalu setelah itu baru kita membahas yang pertama. Oke? Jadi di sini kita akan membahas suatu topik permasalahan yang terjadi pada lingkungan kita saat ini, khususnya di lingkungan pendidikan. Oke, lalu kita kaitkan dengan butir-butir nilai karakter cerdas yang ada pada buku saku kita ini. Oke? Oke, bisa dipahami ya kira-kira Anda semuanya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, baik. Nah, untuk topik kali ini, untuk topik kita pertama ini, karena kita pertama kali melaksanakan PKCKO, maka topik yang akan kita bahas adalah topik dari pemimpin kelompok sendiri. Jadi di sini saya akan menyampaikan topik terkait dengan materi kita hari ini, yaitu topik mengenai pengaruh media sosial atau sosial media terhadap belajar siswa, gitu. Ya, pengaruh media sosial terhadap keberlangsungan belajar siswa. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena materi ini merupakan materi yang sangat yang sangat marak terjadi di lingkungan pendidikan saat ini. Karena apa? Karena hampir seluruh siswa di Indonesia, termasuk mahasiswa, itu pasti menggunakan media sosial. Ya, nah, dia menggunakan media sosial, baik itu siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa, bahkan khalayak umum pun menggunakan media sosial itu. Tidak jarang juga kita temukan anak SD, setingkat SD juga menggunakan media sosial. Nah, oke. Nah, itu pengantar dari saya. Kenapa saya tertarik membahas topik ini. Nah, dari anggota kelompok, dari Ananda semuanya, bagaimana pendapat Ananda terkait topik ini? Nah, ayo, bagaimana? Saya, Pak. Oke, silakan. Ada dua orang. Siapa? Ada Rahmi tadi, ada saudari, ada Anandarian. Ya, silakan. Siapa mau duluan? Saya dulu, Pak. Oke, silakan. Menurut saya di sini, Pak, kita memang perlu mengangkat tentang pengaruh media sosial terhadap pembelajaran siswa. Karena pada saat ini kita sedang suasana COVID-19. Jadi kita belajar daring di rumah. Di sini jelas sekali berdampak kepada siswa
ketika siswa diberikan tugas, justru malah mereka asik bermain media sosial. Jadi di sini mereka tidak fokus dalam belajarnya. Ini salah satu pengaruh media sosial ketika belajar secara daring. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali Anandarian yang mengatakan bahwa penting sekali kita bahas materi ini ya, karena tentu banyaknya siswa menggunakan media sosial ini. Tidak jarang juga siswa yang menggunakan media sosial ini secara berlebihan ya, Anandarian, ya, sehingga tugasnya terbengkalai gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Ya, tadi ada Ananda Rahmi, ya? Oke, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya topik tentang media sosial ini sangat penting untuk kita bahas, karena yang kita tahu media sosial itu sangat banyak manfaatnya gitu Pak. Cuman bukan hanya manfaat yang ada, tapi yang negatifnya juga ada. Jadi kalau misalkan untuk siswa, kalau dilihat di lapangan, mungkin saya sendiri, mungkin Pak ya, ketika diberi tugas, bukan hanya mengerjakan tugas, tapi malah melihat aplikasi yang lain, misalnya buka Instagram atau Facebook atau yang lain-lain gitu Pak. Karena belajar itu mungkin lebih menarik buka internet gitu Pak ya. Itu pengalaman saya, itu jujur Pak. Oke, jadi bagus mungkin sekali. Ya di sini penting untuk kita bahas gitu Pak, biar supaya kita bisa lebih mengendalikan diri gitu Pak. Lagi kira-kira? Oke, jika tidak ada, nah gimana menurut Ananda semuanya, apa sih yang menyebabkan siswa itu tertarik menggunakan media sosial itu? Nah, ayo, apa menurut kelompok semuanya, apa yang membuat siswa itu merasa tertarik untuk menggunakan media sosial ini? Apa sih yang menarik dari media sosial ini sehingga dia menggunakan itu secara berlebihan gitu? Saya Pak. Oke, silakan Fani. Baiklah Pak, kalau menurut Fani yang membuat mereka itu tertarik menggunakan media sosial karena filter-filter yang disediakan di media sosial itu membuat mereka merasa menjadi kecanduan Pak, karena sangat banyaknya filter-filter yang menarik di sana gitu Pak. Itu Pak. Oke, itu dari Fani ya. Fani mengatakan bahwa fitur-fitur ya atau aplikasi yang ditawarkan di media sosial itu sangat banyak sehingga membuat siswa tertarik menjadi kecanduan gitu ya Fani. Oke, ada lagi kira-kira? Saya Oke, ada 2 orang tuh, siapa yang mau duluan? Tuti Pak. Oke, silakan. Menurut Tuti Pak, mengapa itu siswa banyak lebih menarik dengan media sosial itu? Karena di dalam penggunaan seperti handphone misalnya Pak, di situ banyak ketersediaan apapun yang ingin kita akses. Nah, jadi apapun yang ingin kita akses, kita klik di situ, dia bermunculan bermacam-macam. Nah, terus kadang iklan-iklan yang tiba-tiba tampil di layar itu kadang menarik, membuat kita ingin lihat iklan tersebut Pak, mungkin seperti itu. Oke, itu dari Tuti ya. Karena menurut Tuti itu apapun ada di sana gitu ya. Oke, baik. Itu dari Tuti. Terima kasih Tuti, bagus sekali. Ada lagi dari anggota kelompok yang ingin menyatakan pendapatnya? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya Pak, penggunaan media internet ini sangat yang dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan Pak, seperti teman sebaya. Jadi ketika seorang siswa melihat ada temannya yang menggunakan handphone, jadi dia melihat temannya itu sedang bermain game atau gimana Pak, atau membuka fitur-fitur lainnya, jadi dia merasa tertarik untuk memilikinya Pak, seperti itu Pak. Oke, baik, bagus sekali Ananda Elpika menyampaikan menurut Ananda Elpika bahwa faktornya itu adalah salah satunya itu kondisi teman sebaya gitu ya. Menyampaikan tadi bahwa
ketika seorang temannya menggunakan media sosial ini atau menggunakan suatu handphone, maka temannya lain juga tertarik menggunakan itu, gitu ya. Itu. Oke. Ada lagi kira-kira dari Ananda yang lainnya? Oke, baik. Jika tidak ada, nah tadi udah kita bahas secara umumnya apa sih itu media sosial. Menurut Ananda semuanya juga sudah memaparkan. Kemudian ada juga faktor yang menyebabkan individu atau siswa itu merasa tertarik menggunakan media sosial itu. Nah, pada bagian ini, menurut Ananda semuanya, apa sih akibat? Nah, dari siswa itu menggunakan media sosial secara berlebihan. Ayo, apa? Fani, Pak. Oke, silakan Fani. Ayo, ada dua. Ada Fani, ada Tuti. Kalau menurut Fani, akibat dari menggunakan media sosial yang berlebihan itu, yang pertama itu boros, Pak. Dengan menggunakan media sosial yang berlebihan itu nanti kalau kita mau akses yang menggunakan internet itu kita membutuhkan data internet. Nah, nanti itu kita membelinya pakai uang juga itu, Pak. Jadi karena keseringan memakainya itu jadi boros. Terus selanjutnya itu lupa waktu. Orang yang candu menggunakan media sosial dia akan lupa pada waktunya. Seharusnya dia mengerjakan tugas, dia tidak akan mengerjakan tugas karena kecanduan sama media sosial tersebut, Pak. Itu dari Fani, Pak. Oke, bagus sekali Fani. Sama seperti Fani tadi, Pak, bisa lupa waktu. Saking asiknya terhadap media sosial itu menjadi lupa dengan waktu. Kemudian bisa juga berdampak kepada kesehatan, Pak. Dengan berlebihan menggunakan media sosial itu, apalagi seperti handphone, sering digunakan lebih dekat, itu radiasinya itu berpengaruh terhadap kesehatan mata kita, Pak. Ada lagi kira-kira menurut anggota kelompok apa sih akibatnya ditimbulkan dari kecanduan main media sosial ini? Yufa, Pak. Saya, Pak. Oke, Yufa, silakan. Oke, ada dua orang nih. Siapa nih yang mau duluan? Yufa aja dulu, Pak. Oke, silakan Yufa. Oke, Pak. Akibatnya itu kalau bagi diri Yupa pribadi, Pak, Yupa lebih menjadi bosan untuk membaca buku, Pak, karena udah lebih dari beberapa bulan ini kan kita menggunakan gadget itu sebagai media sosial untuk kita mencari informasi. Mencari informasi itu baik dari sumber-sumbernya, itu kayak membaca buku itu jadi bosan gitu, Pak. Lebih banyak menggunakan HP. Jadi itu ya kayak lebih menjadi merasa malas untuk membaca buku pelajaran jadinya gitu, Pak. Oke, itu dari Yufa ya. Iya, Pak. Yufa mengatakan bahwa karena kita main media sosial ini terlalu berlebihan, kita jadi lupa membaca buku gitu ya. Malas bosan kita membaca buku gitu. Oke, ada lagi kira-kira dari anggota kelompok, silakan dengan sukarela. Ya, Pak. Oke, itu ada dua orang itu, ada Ayu dan ada Ananda Rian. Oke, siapa mau duluan? Saya dulu, Pak. Oke, silakan. Pak, pengaruh yang saya rasakan selama belajar daring ini mengenai media sosial, saya itu lebih banyak bohongnya ke orang tua. Misalnya ketika saya sedang belajar, kerjakan tugas, kata orang tua, iya Mak, maka seolah-olah saya mengerjakan tugas, padahal saya sedang mencek media sosial yang ada di Android saya. Kenapa? Karena memang akses untuk memegang Android itu ketika belajar daring lebih banyak dibandingkan di hari-hari biasanya. Karena kita bisa memakai alasan sedang belajar padahal sedang bermain media sosial. Mungkin di sini saya lebih banyak bohongnya kepada orang tua gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Anandarian penyampaiannya, terima kasih. Nah, tadi Anandarian juga mengatakan bahwa Anandarian tadi menyampaikan bahwa karena media sosial ini kita menjadi bohong gitu ya kepada orang tua ataupun kepada kerabat kita. Oke, itu salah satu akibat. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu akibat yang sangat mempengaruhi karakter kita nantinya gitu ya. Oke, terima kasih Rian. Gimana Ayu?
Ya Pak. Jadi Pak, akibat dari kecanduan terlalu banyak menggunakan sosial media, itu selain dalam bisa berdampak pada kegiatan atau hasil belajar kita, itu juga kita bisa berdampak pada interaksi sosial kita Pak. Karena terlalu fokus dengan sosial media, dengan gadget, dengan Android kita diajak komunikasi dengan seseorang ketika bicara dengan kita terkadang hanya mengiyakan saja dan kita fokus hanya dengan gadget kita saja, begitu Pak. Jadi lebih kepada bisa mengurangi interaksi sosialnya itu dengan sesama itu bisa berkurang gitu Pak. Ya Pak, itu saja. Oke, itu dari Ayu tadi yang mengatakan bahwa media sosial itu membuat seseorang itu merasa kurang tertarik gitu ya berkomunikasi dengan orang lain. Oke, itu dari Ayu. Ada lagi kira-kira? Saya Pak. Oke, silakan. Mungkin hampir sama dengan Ayu tadi Pak. Jadi kalau misalnya kita berlebihan dalam menggunakan media sosial ini bisa mempengaruhi hubungan sosial kita dengan orang lain. Atau misalnya saya sendiri ini Pak, karena di rumah itu kan kita punya Android tuh satu-satu. Jadi kita lebih betah di rumah, lebih suka mengurung diri di kamar gitu Pak. Karena kalau misalnya untuk berinteraksi mungkin bisa lewat Android gitu kan Pak. Jadi udah ngapain lagi kamar, gitu anggapan saya gitu Pak. Ya itu menurut saya Pak, itu akibatnya gitu. Oke. Misalnya kalau disuruh keluar nggak mau, maunya lanjut. di rumah aja gitu Pak. Itu Pak. Oke, baik. Itu dari Ananda Rahmi tadi mengatakan bahwanya kalau dengan menggunakan media sosial ini, jadi kita kurang berinteraksi dengan orang lain jadinya ya, kurang merasa tertarik gitu ya. Oke, itu mungkin sedikit sama dengan Ayu gitu, nggak apa-apa, bagus sekali itu penyampaiannya. Oke, ada lagi kira-kira? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, tadi sudah banyak menyampaikan itu ada apa sih itu media sosial, sudah kita bahas juga, kemudian faktor yang menyebabkan orang tertarik dengan media sosial juga kita bahas, kemudian akibat dari media sosial itu juga kita bahas juga sudah. Nah, selanjutnya, mari kita hubungkan, kita kaitkan topik kita ini dengan butir-butir nilai karakter cerdas yang ada pada buku saku kita ini, yang ada pada buku kita ini. Coba kita lihat, coba Anda semua lihat pada bagian kedua. Oke, coba dilihat pada bagian kedua. Oke, pada bagian kedua itu ada beriman dan bertakwa, ada jujur, ada cerdas, ada tangguh, dan ada peduli. Nah, menurut Ananda, dari pembahasan topik yang sangat bagus tadi, apa sih? Coba kita kaitkan dengan karakter cerdas yang ada di butir-butir ini. Ayo, silakan. Bagaimana menurut pendapat Ananda? Oke, silakan. Fani ya. Oke, Fani. Ya, Pak. Kalau dikaitkan kepada kandungan nilai-nilai karakter cerdas ini tentang dampak media sosial tadi, itu yang pertama itu kepada beriman dan bertakwa itu, Pak. Oke, silakan. Yang selama ini orang yang candu menggunakan media sosial, dia akan lupa waktu. Seharusnya dia pada masuk waktu sholat, tapi karena kecanduan main gadget, dia lupa waktu sholatnya, Pak. Selanjutnya itu kalau pas yang dijujurnya, seperti yang dicontohkan oleh teman Fani tadi itu Rian, dia katakan banyak bohongnya kalau ketika menggunakan media sosial. Seharusnya dia belajar, namun karena keasikan main media sosial, dia bilang kepada ibunya dia sedang mengerjakan tugas. Selanjutnya itu kalau dikaitkan kepada cerdasnya, kalau menurut Fani, orang yang candu menggunakan gadget itu dia akan kebanyakan malas dalam belajar sehingga nantinya nilai-nilai di sekolahnya itu menurun. Terus kalau di bagian tangguh itu hanya ambil yang ditelitinya. Orang yang candu menggunakan gadget itu dia kalau disuruh mengerjakan tugas, mereka itu akan mengerjakan tugas asal-asalan aja, asal selesai aja, tanpa peduli dia betul atau tidak, sehingga dia tidak teliti dalam mengerjakan tugas. Terus dikaitkan kepada kepedulian,
kalau orang yang sibuk menggunakan media sosial, dia akan lebih menarik dirinya dari lingkungan, sehingga dia dalam berinteraksi dengan teman sebayanya itu kurang karena dia asik dengan media sosialnya sendiri. Itu menurut Fani, Kak. Oke, itu menurut Fani bagus sekali. Jadi Fani menghubungkan ke 5 poin tadi. Oke, itu dari Fani bagus sekali Fani. Terima kasih. Ada lagi dari anggota kelompok yang lainnya? Saya, Pak. Oke, silakan, ada 2 orang. Itu siapa? Ayo. Duluan aja. Ya, Pak, kalau menurut saya, Pak, ya silakan. Pada bagian tangguh dan nomor 23 sabar atau mengendalikan diri. Nah, di sini kalau misalnya kita dengan media sosial itu rata-rata pada umumnya ini Pak ya, orang itu susah untuk mengendalikan diri, apalagi sudah bersosial media gitu Pak. Misalnya, bentar, ini lihat ini dulu 10 menit, bentar lah 20 menit lagi. Kadang nanti udah sampai berjam-jam gitu Pak. Jadi kita susah untuk mengendalikan diri kita gitu Pak. Kemudian di poin yang nomor 25 itu ada ULED. Nah, di sini kalau misalkan kita terlalu bermain media sosial, rasanya ini kita lebih jadi orang yang pemalas mungkin Pak. Jadi istilahnya kayak kaum rebahan gitu loh Pak. Maunya ya main pegang HP aja terus gitu Pak. Ya, sehingga produktifnya itu kurang gitu Pak. Itu menurut saya Pak. Oke, terima kasih Ananda Rahmi, bagus sekali itu penyampaiannya. Berarti ada ya nilai-nilai karakter yang dilanggar oleh individu tersebut berarti ya. Oke, itu dari Ananda Rahmi. Nah, ada lagi kira-kira dari anggota kelompok yang lainnya. Ayo. Ya, saya Pak. Oke, silahkan. Ya, baik. Saya Pak. Iya, silakan. Ya, baik. Di sini saya lebih ke poin E, yaitu peduli, di mana orang yang bermedia sosial itu poin nomor 35 sopan santunnya itu sepertinya kurang Pak, begitu. Maksudnya sopan santunnya begini, mereka kadang di media sosial itu menggunakan kata-kata kotor, kemudian sering digunakan untuk membuli, kemudian sering digunakan untuk apa ya Pak, hal-hal yang inilah pokoknya menurut sopan santunnya tuh kayak nggak ada lagi gitu. Padahal kan kadang di media sosial itu kan kadang kita bertemannya dengan guru, dengan orang tua teman mungkin. Nah kadang foto-foto yang aneh-aneh mungkin merasa ini jadi akhirnya nggak sopan lah gitu menurut saya. Kemudian itu aja dulu sih Pak yang saya lihat, baru yang poin E. Nanti kalau ada saya ngomong lagi. Kasih Pak. Terima kasih Pak Ananda Yesa sudah menyampaikan pendapatnya, bagus sekali. Nah, ada lagi kira-kira dari anggota kelompok yang mau menyampaikan idenya terkait kaitan topik kita bahas dengan butir-butir nilai Pancasila yang ada pada buku saku kita ini. Ayo. Ada lagi kira-kira? Oke Pak, saya Pak. Oke, silakan kepada Ananda Rian. Saya di sini melihat pada poin E, yaitu tentang kepedulian, yaitu poin nomor 38 tentang sikap kekeluargaan. Saya rasa di sini banyak terjadi pengaruh media sosial, hilangnya sikap kekeluargaan bersama kita. Seperti orang tua sibuk main HP, anak sibuk main HP, sehingga tidak terjalin komunikasi lagi. Mereka sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi kuncinya di sini poin sikap kekeluargaan sudah hilang ketika menggunakan media sosial. Bagus sekali itu Ananda Rian penyampaiannya, bahwasanya memang karena media sosial mungkin hubungan antara keluarga gitu ya, antara mungkin dengan antara anak dengan orang tuanya mungkin bisa renggang gitu karena media sosial ini. Karena tidak hanya siswa menggunakan media sosial ini, orang lain pun atau orang lebih dewasa pun menggunakan media sosial ini. Bahkan semua orang hampir menggunakan media sosial. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, kepada Nadia. Terima kasih. Di sini saya akan menanggapi tentang jujur, yaitu bagian bertanggung jawabnya, Pak. Oke, silakan. Ya, siswa
bisa dibilang tidak bertanggung jawab. Misalnya saat dia sibuk mengerjakan, dia sibuk dengan gadgetnya, akhirnya tugasnya itu terbengkalai, akhirnya itu tidak bertanggung jawab tentang tugasnya tersebut. Di sini juga berkaitan dengan kecerdasan. Kalau dilihat dari sisi positif media sosial itu, bisa kita lihat dari butir 17 itu kreatif menciptakan hal baru. Bisa jadi anak yang main gadget itu dia membuat suatu konten kan nanti menghasilkan uang gitu. Jadi dia kreatif menciptakan hal baru, bisa jadi itu yang sisi positifnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya tadi ada dikatakan oleh Ananda Nadia, jadi media sosial itu ada positifnya, ada negatifnya gitu ya. Tadi ada negatifnya, mungkin siswa itu menjadi mungkin yang disampaikan Nadia tadi bagus sekali, itu ada mengatakan bahwa ada efek positifnya, ada juga efek negatifnya. Seperti efek positifnya tadi bahwasanya siswa itu atau individu tersebut bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai membuat konten-konten gitu. Contohnya terkait pelajaran gitu ya Nadia. Oke, ada lagi kira-kira? Ada lagi Ananda kira-kira? Oke. Oke, nah bagaimana di sini dengan poin butir yang ke-34. Nah, coba dilihat di sana. Mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, kira-kira menurut Ananda ada enggak kaitannya dengan topik kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, silakan. Kepada Ananda Rian. Menurut saya, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku ini ada hubungannya, Pak, apalagi dengan hubungannya dalam bermedia sosial. Kita nggak bisa dengan mudahnya begitu saja bermedia sosial. Tentu ada aturan atau aturan terkait yang jangan sampai kita langgar, karena ada undang-undang IT yang akan menjerat kita nantinya. Jadi di sini juga harus mematuhi peraturan, apalagi di Indonesia saat ini sangat sensitif sekali kalau masalah komentar di media sosial, bisa ditangkap atau gimana. Jadi kita juga harus memahami peraturan tentang undang-undang IT. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, bagus sekali. Ananda Rian itu mengingatkan dengan hukum yang berlaku ya. Berarti ada kaitannya ya. Berarti poin 34 tadi ya. Oke, ada lagi kira-kira? Baik. Oke, Ayah silakan pada Ananda Tuti. Ya Pak, menurut saya dari yang kita udah pelajari ini ada kaitannya dengan mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Karena kita sebagai pengguna media sosial harusnya bijak dalam menggunakan media sosial itu. Jangan ibaratnya ada berita yang belum pasti, jangan kita sebarluaskan yang belum ada kebenarannya. Kemudian itu dalam berkata-kata juga jangan asal diungkapkan gitu di media sosial itu Pak, karena itu kan mudah dibaca oleh orang lain. Nah, ketika itu salah dalam berkata, bertindak tadi, tidak bijak tadi, maka itu bisa bisa keluar dari aturan-aturan yang berlaku, Pak. Oke, itu dari Tuti ya, bahwasanya dalam menggunakan media sosial ini kita harus memperhatikan perkataan kita ya. Iya, Pak. Oke, baik. Itu ada lagi kira-kira? Pak. Tidak ada? Oke, ada ternyata. Ya, silakan ya, pada Yupa. Kalau Yupa di poin peduli juga Pak, sama yang dibilang Tuti tadi tuh kayak mematuhi peraturan hukum, itu tuh sama aja seperti kita juga menjaga kerahasiaan di dalam bersosial media. Sepertinya kita punya teman yang pernah bercerita sama kita tentang masalah dia. Jadi kita sebagai temannya harus wajib menjaga kerahasiaan di dalam bersosial media tersebut, Pak. Kemudian ada juga poin yang ke-40 itu toleransi atau suka menolong. Nah, di sana kan kita mendapatkan informasi-informasi di sosial media tentang
misalnya tentang seseorang yang mengalami kesusahan atau mengalami kemalangan. Di sana kita bisa bertoleransi dan suka menolong, Pak. Contohnya saja kita memberikan informasi yang benar-benar valid. Setelah itu baru kita menolong dengan cara contohnya kayak contohnya kayak ada yang sakit, bisa kita memberikan sumbangan berupa donasi-donasi gitu, Pak. Itulah gunanya sosial media untuk hal yang positif, Pak. Tadi kita sudah membahas kaitan antara topik kita dengan nilai-nilai karakter cerdas yang ada pada poin kedua, ya ada pada bagian kedua ini secara umum. Nah, sekarang tadi sudah banyak Ananda semuanya menyampaikan ide-idenya. Nah, sekarang ayo kita kaitkan lagi. Nah, dengan poin yang pertama. Oke, pertama itu mengenai pengembangan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai karakter cerdas atau P3NKC. Oke? Nah, ayo siapa dari Ananda yang bisa menjelaskan atau bisa ide-idenya, menyampaikan ide-idenya? Saya, Pak. Oke, silakan pada Ananda Rian. Di sini kan ada di bagian A tentang ketuhanan yang Maha Esa di butir 4, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di sini saya bisa mengkaitkan bahwa media sosial harusnya itu tidak mengandung unsur rasis di dalamnya atau menghina agama-agama lain. Karena kita tahu dampak media sosial ini kadang perang antar suku, perang antar agama melalui komentar-komentar yang ada di postingan kita masing-masing. Langkah lebih baiknya ketika menggunakan media sosial tentu juga harus melihat tentang poin nomor 4 ini, yaitu untuk menciptakan kerukunan itu agar tetap ada. Jangan sampai kita melalui media sosial terpecah-pecah agama yang satu dengan agama yang lainnya. Itu untuk sementara waktu yang saya bisa jelaskan, Pak. Terima kasih. Oke, itu penjelasan dari Ananda Rian. Bagus sekali itu. Jadi dapat kaitannya pada poin A, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana di sana kita bisa juga membina kerukunan gitu ya dengan antar umat beragama. Seperti itu, Rian? Iya, Pak. Oke, ada lagi kira-kira dari anggota kelompok? Ada lagi kira-kira? Pak. Oke, silakan. Silakan. Mengenai yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pada poin nomor 14. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Di sini kita bisa menempatkan dampak positif dari internet tersebut, Pak, yaitu dalam kegiatan kemanusiaan nantinya kita bisa melakukan open donasi seperti menolong sesama kita, Pak, yang membutuhkan. Dan juga nantinya dalam proses pembelajaran kita bisa mengadakan seperti seminar, workshop, melalui Zoom gitu, Pak. Yang kita lakukan sekarang ini kan juga bisa merupakan contoh dari kegiatan kemanusiaan, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Bagus sekali itu Ananda Elpika menjelaskannya, mengingatkannya pada butir ke-14 juga seperti itu ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ada lagi kira-kira dari Ananda semuanya? Saya lagi boleh, Pak? Oke, silakan kepada Rian, silakan. Oke, di sini juga di poin 15 itu ada berani membela kebenaran dan keadilan. Oke, melalui media sosial kita juga bisa membela kebenaran dan keadilan melalui postingan-postingan yang kita buat. Tentu itu postingan-postingan yang positif. Meluruskan apa yang, misalkan ada postingan orang lain yang kurang bagus, kita bisa memberikan komentar dan meluruskannya. Jadi di sini termasuk membela kebenaran dan keadilan melalui media sosial.
Mungkin itu Pak. Oke, itu bagus sekali Anandarian mengatakan pada ada kaitannya pada persatuan Indonesia ya, pada butir kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, pada kemanusiaan adil beradab ya. Oke, ya maaf. 15. Ya, pada 16 ya. Oke, maaf. Selanjutnya ada lagi kira-kira dari Ananda semuanya? Oke, bagaimana dengan ini? Dengan butir ke 24. Nah, yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ada kira-kira enggak kaitannya? Di butir nomor berapa, Pak? Di butir ke-24. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira menurut Ananda ada enggak kaitannya? Mungkin bisa, Pak. Bisa saya, Pak? Oke, silakan. Oke. Ini mungkin bagaimana pandangan warga Indonesia di mata dunia. Kita mungkin bisa melalui media sosial Twitter mempost sesuatu yang positif dan menjadikannya itu menjadi trending nomor 1 mungkin. Itu kan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ketika kita memposting sesuatu yang positif, secara umum semua orang merespon, ya, satu Indonesia atau bahkan internasional merespon dengan yang positif juga. Itu membuktikan bahwa pergaulan kita maju sehingga menjadi trending topik mungkin nasional ataupun internasional. Itu melalui mungkin media sosial Twitter gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus sekali Anandarian menyampaikannya. Ada lagi kira-kira dari Ananda? Tidak ada? Oke, baik. Saya rasa cukup untuk pembahasan kita pada hari ini, gitu ya. Saya rasa cukup mengaitkannya dengan yang ada pada butir-butir Pancasila, yang ada pada buku saku kita. Nah, pada tahap selanjutnya, tadi kita juga setelah membahas banyak itu kaitannya antara topik yang kita bahas dengan butir-butir Pancasila ini. Nah, kira-kira menurut Ananda, apa sih yang dapat Ananda simpulkan gitu? Kira-kira. Ayo, silakan. Silakan, ada Rahmi, ada Fani. Kalau dari Fani, yang dapat Fani simpulkan dari pendidikan karakter dari penggunaan media sosial tadi dikaitkan dengan pendidikan karakter cerdas. Jadi kita harus pandai memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk dari penggunaan media sosial tersebut sehingga kita mampu mengembangkan karakter cerdas tersebut. Itu dari Fani, bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan baik media sosial ini. Oke, ada lagi kira-kira? Pak, ini Pak. Oke, silakan kepada Ananda Rahmi. Jadi intinya Pak, kita kan sebagai warga negara Indonesia itu diberikan kebebasan dalam berpendapat, gitu ya Pak ya. Jadi termasuk dalam dan media sosial berpendapat di situ gitu. Cuman kita juga harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dari apa yang kita ucapkan atau kita lakukan gitu Pak, agar sesuai dengan kepribadian bangsa kita gitu Pak, menurut kami Pak. Oke, itu kesimpulan dari Ananda Rahmi. Ada lagi, bagus sekali Ananda Rahmi dan Ananda Fani. Ada lagi kira-kira? Oke, baik. Tadi Ananda sudah menyimpulkan. Nah, sekarang menurut Ananda, apa sih yang Ananda peroleh dari kegiatan kita hari ini? Tadi sudah ada kesimpulan dari beberapa teman. Nah, sekarang saya ingin menanyakan. Bapak menanyakan bagaimana, apa sih yang Ananda peroleh dari kegiatan kita hari ini? Ayo, apa kira-kira? Pak. Oke, silakan pada Ayu. Ya Pak, jadi hal yang dapat kita peroleh nih dari pembahasan hari ini terkait penggunaan sosial media, itu
itu kita jadi lebih tahu Pak, kalau dalam penggunaan sosial media kita harus bisa benar-benar menyeimbangkan antara kegiatan kita sehari-hari dengan bermain gadget atau Android gitu. Nah, karena kurang lebih ketika kita terlalu banyak menggunakan sosial media, itu akan sangat mempengaruhi hal yang sedang kita lakukan, baik dalam kegiatan belajar, interaksi dengan sesama, kepedulian terhadap sesama, itu sangat mempengaruhi. Jadi kita harus benar-benar bisa bagaimana sosial media ini bisa kita gunakan dengan baik, bisa kita gunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, hal-hal yang positif, dan bisa meminimalisir tingkat penggunaan sosial media yang kurang bermanfaat. Begitu, Pak. Oke, terima kasih kepada Ananda Ayu. Nah, tadi udah ada Ananda Ayu. Sekarang siapa lagi kira-kira yang bisa menurut Ananda apa sih yang Anda dapat dari kegiatan ini? Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan pendidikan karakter cerdas format kelompok, yang mana banyak sekali nilai-nilai karakter yang ada pada buku ini yang mungkin sebelumnya kita belum bisa memahami, atau sebelumnya kita tidak tahu apa itu karakter cerdas. Sekarang kita sudah mengetahui, dan semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat kita miliki bersama gitu. Apa karakter cerdas itu? Nah, oke. Pada tahap selanjutnya yaitu tadi Ananda semua setelah menyampaikan itu apa yang Ananda miliki, apa yang Ananda peroleh dari kegiatan hari ini. Maka sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, saya selaku pemimpin kelompok ingin meminta kesan dan pesan dari Ananda semuanya terhadap kegiatan kita pada hari ini. Gimana? Apa kira-kira pesan dan kesan Ananda terkait kegiatan kita pada hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau kesan saya dengan adanya kegiatan ini membantu kita Pak, untuk membuka pikiran kita gitu, mana yang betul dan mana yang salah gitu. Jadi kita apalagi dengan materi ini kita bisa menggunakan media sosial itu dengan cara yang bijak gitu Pak, karena selain positifnya juga ada lebih banyak lagi negatifnya gitu Pak. Kemudian pesan saya semoga kegiatan ini juga ada kelanjutannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu kesan pesan dari Ananda Rahmi. Oke, ada lagi lainnya? Ada Ananda Rian, ada Tuti juga, ada Ayu. Silakan pada Tuti. Ya Pak, pesan saya, bijaklah, cerdaslah dalam menggunakan media sosial, karena penggunaan media sosial itu ada hukum yang berlaku. Dan kesannya menarik sih Pak, hari ini pelajaran kita. Jadi kita banyak mengetahui masalah media sosial dan karakter cerdas itu Pak. Oke, itu dari Tuti, bagus kesan-pesannya. Kemudian ada lagi kira-kira? Kepada Nadia misalnya, kemudian kepada Yufa dan lain-lain. Ada dengan sukarela? Yufa nambah kesannya aja Pak. Ada Yufa dan ada Anandarian. Gimana? Oke, Yufa, boleh silakan. Yupa nambah sedikit tentang kesannya Pak. Kesannya tuh di dalam ini Pak, pembelajaran kita yang ini kelompok ini kayak merasa beda aja gitu loh Pak. Biasanya kan rame terus kayak kurang fokus gitu Pak, karena rebutan untuk berbicara atau tidak paham karena ribut. Jadi kesannya di sini Yupa mendapatkan ilmu itu emang secara langsung dan meresap lebih cepat gitu loh Pak di dalam pembelajaran ini. Dengan memakai teknik kayak gini gitu Pak. Oke, terima kasih Yupa atas kesan pesannya. Ya selanjutnya ya tadi ada Anandarian gitu ya. Oke, silakan Anandarian. Kesan yang saya dapatkan di sini Pak, saya merasa
penggunaan media sosial harusnya jangan sampai melebihi kehidupan kita di dunia nyata. Maksudnya gini, kita jangan sampai menghapuskan 50% kehidupan kita malah di dunia maya gitu, sehingga lupa kita bergaul dengan orang-orang sekitar. Jadi alangkah lebih baiknya kita memang mengatur waktu kita dalam menggunakan media sosial. Pesan yang saya sampaikan, alangkah lebih baiknya kegiatan ini menjadi lebih sering dilaksanakan, karena mengingat kemanfaatannya dan informasi-informasi yang didapatkan baik pula. Saya rasa penting untuk menambah kegiatan ini di hari-hari berikutnya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pada Nandarian atas kesan dan pesannya. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi kira-kira? Pertama kalinya kita melaksanakan kegiatan PKCKU ini. Mungkin di lain waktu kita bisa melaksanakan kegiatan ini, mungkin esok hari atau hari yang lainnya. Dan jika hari ini topiknya adalah topik dari saya, mungkin lain kali atau PKCKU yang kedua kalinya nanti, mungkin topiknya bisa dari Ananda semuanya gitu. Nah, topiknya mungkin nanti ada topik bebas, jadi Ananda semuanya bisa saling menyampaikan topiknya, kemudian kita diskusikan, kemudian kita tentukan topik mana yang akan kita bahas. Oke, seperti itu. Oke, setelah Ananda semuanya menyampaikan kesan pesannya, kemudian setelah kita mulai tahapnya dari awal tadi, mulai dari tahap awal sampai pembahasan topiknya, setelah kita bahas juga bersama, setelah itu maka sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, maka kita terlebih dahulu kita berdoa gitu. Kita berdoa atas lancarnya kegiatan kita dari awal sampai akhir. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua yang telah diberikan kepada kita. Siapa di sini yang sukarela memimpin doa penutup kita? Kak Rian. Oke, Pak, saya Oke, Pak. silakan. Oke, boleh, silakan. Karena kegiatan kita sudah selesai dengan baik dan lancar, terima kasih pada teman-teman semuanya. Alangkah lebih baiknya kita menutup kegiatan kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, semoga selalu sehat dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Dan setelah kita tutup kegiatan ini, kita sambil kita tutup ya, kita bernyanyi bersama, yaitu lagu Sayonara. Oke? Oke, Pak. Oke, 1, 2, 3.